Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dalam mata kuliah komunikasi. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan yang sudah kita bahas di video sebelumnya. Eh, Baik, mungkin saya tidak panjang lebar lagi untuk mengefisienkan waktu supaya durasinya tidak terlalu panjang. Baik, seperti yang muncul di tampilan video kali ini, kita akan membahas lanjutan materi lagi ya untuk komunikasi. Nah, jadi pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai beberapa hal ya. Yang pertama adalah komunikasi model linear, kemudian komunikasi model interaksi, kemudian komunikasi transaksional, dan proses komunikasi. Jadi ini nanti yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Baik, kita langsung saja untuk membahasnya satu persatu. Baik, sebagai pengantar, model komunikasi adalah sebuah model konseptual untuk menjelaskan proses komunikasi manusia dan memperlihatkan proses komunikasi dengan menggunakan beberapa simbol. Mungkin penggunaan simbol ini sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya. Jadi model komunikasi adalah sebuah model konseptual untuk menjelaskan proses komunikasi manusia, memperlihatkan proses komunikasi dengan menggunakan beberapa simbol. Ini beberapa simbol sudah kita bahas ya. Salah satu contohnya bisa lewat ekspresi wajah, kemudian gerakan tubuh juga. Ya, ini sebagai pengantar. Nah, kemudian kita masuk di sini model-model komunikasi. Yang pertama linear, kemudian interaksi dan transaksional. Nah, jadi video kali ini kita akan membahas 3 atau 4 topik ya. Nah, untuk yang pertama komunikasi linear. Nah, model komunikasi linear ini adalah model komunikasi yang sangat sederhana dan menggambarkan komunikasi berlangsung secara satu arah. Arus pesan digambarkan bersifat langsung dari pengirim pesan ke penerima pesan. Model komunikasi linear tidak terdapat konsep umpan balik dan penerima pesan bersifat pasif dalam menerima pesan. Nah, sebagai salah satu contohnya menurut penjelasan atau materi ini, yaitu ketika seseorang berpidato, maka itu termasuk komunikasi linear. Atau yang sedang memberikan ceramah, nah itu merupakan model komunikasi linear. Sebab karena berlangsung hanya satu arah saja. Jadi tidak ada umpan balik antara pengirim pesan dan penerima pesan. Yang berbicara dan yang mendengarkan. Jadi tidak ada umpan baliknya. Nah, salah satu contohnya itu yang khutbah di masjid. Kayak gitu. Jadi hanya satu arah. Jadi hanya yang memberikan khutbah saja yang terus-menerus berbicara sampai dengan waktu yang selesai. Nah, di situ tidak bisa dua arah karena tidak ada tanya jawab. Nah, jadi salah satu contohnya. Jadi kan tidak mungkin pada saat khutbah ada yang bertanya atau mengajukan tangan dalam masjid pada saat orang khutbah kan ya. Jadi itu merupakan salah satu komunikasi linear. Gitu ya. Berlangsung secara satu arah. Nah, secara sederhana komunikasi linear, nah istilah linear berarti lurus.
Nah, makanya dikatakan satu arah. Jadi dalam konteks komunikasi, model linear yaitu komunikasi satu arah, di mana proses penyampaian pesan dilakukan oleh komunikator tanpa adanya feedback atau umpan balik oleh komunikan. Nah, seperti itu. Nah, ini juga salah satu contohnya, seorang ayah memberikan nasihat kepada anaknya tanpa adanya umpan balik dari si anak. Nah, kayak gitu. Jadi komunikasi linear adalah komunikasi yang satu arah, yang disampaikan oleh komunikator atau penyampai pesan tanpa ada umpan balik atau feedback. Nah, sedangkan untuk komunikasi transaksional, model ini menggarisbawahi pengiriman dan penerimaan pesan yang berlangsung secara terus-menerus dalam proses komunikasi. Model ini bersifat kooperatif, yaitu komunikator atau penyampai pesan dan komunikan atau penerima pesan sama-sama bertanggung jawab terhadap dampak dan efektivitas komunikasi yang terjadi. Ini transaksional. Nah, hal ini yang paling dihindari adalah ketika antara satu dengan yang lain terjadi kesalahpahaman. Nah, ini yang perlu dihindari. Jadi sama-sama bertanggung jawab terhadap dampak dan efektivitas komunikasi yang terjadi. Ya, gitu. Jadi untuk komunikasi transaksional ini menggarisbawahi pengiriman dan penerimaan pesan yang berlangsung secara terus-menerus dalam proses komunikasi. Nah, berbeda dengan linear. Kalau linear satu arah. Nah, secara sederhana komunikasi transaksional beranggapan bahwa saat kita terus-menerus mengirimkan dan menerima pesan, baik dengan komunikasi verbal dan non-verbal, nah, ini sudah dijelaskan kemarin, komunikasi verbal dan non-verbal. Dengan kata lain, komunikator dan peserta komunikasi melakukan proses makna. Bisa digambarkan atau bisa kita contohkan komunikasi transaksional ini seperti kehidupan kita sehari-hari, ya. Jadi melakukan komunikasi dengan terus-menerus mengirimkan dan menerima pesan. Jadi antara pembicara dengan pendengar melakukan proses makna, gitu ya. Jadi maksudnya si A ketika berbicara, maka yang si B memaknainya juga sama. Nah, tetapi dalam hal ini sama-sama bertanggung jawab terhadap dampaknya. Gitu. Nah, biasa ketika kita berbicara dengan orang lain belum tentu sepaham atau bisa saja pengertiannya akan berbeda dengan orang lain. Nah, itu yang bisa menimbulkan kesalahpahaman. Nah, itu ya. Tapi untuk komunikasi transaksional ini adalah komunikasi yang terus-menerus terjadi antara pembicara dan pendengar. Ini bisa kita katakan adalah seperti kehidupan kita juga sehari-hari untuk komunikasi transaksional. Nah, sebagai contohnya, nah ini kalau kita lihat di sisi sebelah sini, ini terdapat 4, 1, 2, 3, 4. Nah, tetapi di sisi yang lain hanya ada 3. Nah ini salah satu contohnya. Nah ini pada gambar pertama ini dia mengatakan bahwa ini jumlahnya 4. Nah, sedangkan pada orang yang kedua ini dia mengatakan ini hanya 3. Nah, ini yang perlu kita cermati. Nah, jadi biasanya proses pemaknaan itu antara pendengar dan pembicara itu biasanya berlainan. Nah ini, jadi kata gambar si A bahwa ini baloknya ada 4, sedangkan kata si gambar 2 ini katanya hanya 3. Nah itu.
Jadi sebenarnya hal komunikasi seperti ini biasanya terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Biasanya pada saat kita waktu penyuluhan kepada masyarakat ataupun kepada siapa saja, biasanya pada saat kita memberikan penyuluhan atau materi, kadang pemaknaan atau pengertian dari orang yang mendengar biasanya berbeda dengan apa yang kita maksud. Nah, jadi itu yang biasanya terjadi kesalahpahaman. Nah, contohnya sih seperti ini gambar ini. Nah, kata segambar menurut gambar 1, nah, ini ada 4 balok. Sedangkan gambar 2 katanya hanya 3. Nah, hal-hal yang seperti ini biasanya terjadi pada saat kita komunikasi ataupun penyuluhan kepada orang lain. Nah, yang kita maksud A, tetapi menurut pengertian pendengar B. Jadi itu biasanya akan terjadi seperti itu. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah komunikasi interaksi. Model komunikasi interaksi adalah model komunikasi yang menggambarkan komunikasi berlangsung dua arah. Umumnya model komunikasi interaksi digunakan dalam media baru seperti internet ataupun media komunikasi modern. Nah, seperti ini. Jadi salah satu contohnya pada saat kita menelpon seseorang, pasti ada feedbacknya berlangsung dua arah. Jadi ketika ditanya ada di mana, maka kita jawab lagi di rumah ataupun di tempat lain. Jadi begitu. Jadi ada komunikasinya berlangsung secara dua arah. Nah, kadang juga hal demikian kalau untuk media internet. Kalau media komunikasi modern ini ketika sekarang pembelajaran daring atau online ataupun ada seminar-seminar, maka biasanya interaksinya itu adalah linear atau satu arah. Tapi untuk komunikasi interaksi adalah modelnya dua arah. Jadi ini seperti berbicara pada umumnya. Nah, secara sederhana komunikasi interaksi, model ini menggarisbawahi pengiriman dan penerimaan pesan yang berlangsung secara terus-menerus dalam proses komunikasi. Jadi tidak ada putus-putusnya. Nah, salah satu contohnya di sini adalah jika seseorang mengatakan halo pada Anda, halo merupakan stimulus dan Anda tersenyum, senyum Anda itu respon, maka terjadilah interaksi. Kayak gitu. Jadi ketika ditanya apa kabar, halo, ada lagi ngapain, maka kalian bisa dijawab dengan senyuman, berarti terjadi interaksi. Ataupun Anda balas dengan halo, ataupun ketika diberi salam dan kalian menjawab salamnya, maka terjadi pun interaksi. Nah, jadi seperti itu ya. Baik, mungkin hanya sampai sini saja pembahasan kali ini. Nanti kita akan lanjutkan di video berikutnya berkaitan dengan model komunikasi Aristoteles. Jadi itu saja ya untuk komunikasi linear, transaksional, dan interaksi. Jadi dimohon untuk teman-teman sekalian memahami materi ini dan bisa membedakan antara komunikasi yang sudah dijelaskan tadi. Semoga teman-teman bisa mengerti ya, dan apabila teman-teman masih kurang mengerti, nanti kita akan lanjutkan atau kita sharing bersama di lain kesempatan. Baik, demikian apa yang bisa saya sampaikan pada video kali ini. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.